Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Vita Masli. Nama aku Vita. Di channel ini biasanya aku nge-review gadget, technology, sometimes beauty, juga banyak video-video traveling. So, I think kalau kamu suka sama gadget, travel, and beauty, you're gonna love this channel. Di episode kali ini aku pengen berbagi aja nih pengalaman aku menggunakan notebook entry level keluaran Asus, yaitu Asus E402YA. So without no further ado, let's unboxing it. Tentunya ada notebooknya, kemudian this is the charger. Lalu kemudian ada, ya biasa, manual book. Ada kartu garansi juga. Oke, and that's it. Simple banget ya isi boxnya. Now, let's check the notebook itself. Oke, ini untuk yang belum tahu, Asus ini kan punya banyak versi ya. Salah satunya adalah versi entry level. Nah, tapi walaupun ini entry level, isinya sih sebenarnya nggak se-entry-entry itu juga sih. Lumayan lah gitu kira-kira. Kita lihat dulu ya kelengkapannya. Di sisi sebelah kiri ini ada colokan buat powernya, kemudian ada port LAN, port USB 3.1 Type-C, ada port HDMI, ada port USB 3.0, dan juga ada slot SD card. Sementara di sebelahnya lagi ada port USB 2.0 dan juga ada port audio dan port pengunci. Di bagian depan ada lampu indikator power, ada charging, dan indikator airplane mode. So, shall we try? Meskipun harganya murah meriah, cuma 3 jutaan, tapi notebook ini sudah didukung pre-installed Windows 10. Jadi nggak perlu repot-repot lagi sih sebenarnya untuk install OS, apalagi install yang bajakan. Tapi ya gitu, mungkin karena memang ini adalah notebook entry level, so kecepatannya juga tidak terlalu dahsyat gitu ya. Ya lumayan lah ya untuk notebook seharga 3 jutaan. Asal tahu aja, Asus E402YA ini sebenarnya bukan notebook keluaran terbaru juga sih. Kalau nggak salah ini dirilis sekitar awal tahun 2020 ini. Tapi ya tetap aja kayaknya masih laris dan banyak yang nyari. Udah harganya cuma 3 jutaan. Kinerja notebook ini didukung oleh prosesor dual core AMD E2 7015 yang berarti menggunakan AMD Radeon 2 untuk urusan grafis dan video. Cukup lah ya untuk mendukung kegiatan komputasi kita sehari-hari. RAM-nya juga lumayan sih, kapasitasnya 4 GB tapi on board. Jadi nggak bakal bisa di-upgrade lagi. Ini tidak mengganggu banyak sih sebenarnya. Toh RAM-nya juga masih lumayan lancar lah untuk multitasking ringan di Windows 10. Sementara dari sisi grafis, notebook ini menggunakan AMD Radeon R2 yang juga lumayan bagus, sehingga kita tidak akan menemukan masalah untuk memutar video resolusi tinggi atau memainkan game-game ringan yang tersedia di Microsoft Store. Hanya saja, perlu teman-teman ingat, Asus E402YA ini sebenarnya diperuntukkan untuk kegiatan komputasi harian yang ringan. Jadi bukan untuk main game, apalagi untuk merender video. No, no, no. Tapi aku udah coba juga sih untuk mengedit audio yang gue pergunakan untuk voice over video ini. Lumayan kok, ringan. Secara umum, tampilan notebook Asus E402YA ini terlihat meyakinkan. Casingnya berbahan polikarbonat, build quality-nya juga terhitung bagus dengan pengerjaan sampai ke detail yang cukup presisi. Ukuran layarnya pun 14 inci, ini cukup ideal untuk bekerja sehari-hari seperti menjalankan aplikasi Microsoft Office, browsing, editing dokumen, atau menonton film via streaming dan film yang sudah kita simpan di hard disk. Lapisan anti glare-nya juga lumayan membantu supaya mata tidak terlalu cepat lelah meskipun bekerja cukup lama di depan layar. Dan oh iya,
bisa sedikit menghemat baterai. Keyboardnya juga nyaman sekali untuk mengetik dan mengedit dokumen yang panjang. Pokoknya I love it. Selain keyboardnya yang bikin nyaman, aku juga suka dengan touchpadnya. Jadi kalau menurut Asus sih, teknologi eksklusif yang digunakan untuk membuat layar sentuh smartphone ini disematkan pada touchpad Asus E402. Jadinya memberi kita permukaan yang super sensitif untuk respon yang instan dan akurasi yang luar biasa. Well, itu yang gue rasakan juga sih. Touchpadnya tuh nyaman banget gitu loh. Jadi gue nih yang biasanya adalah tim mouse, yang selalu pakai mouse gitu kan, biar lebih mudah, gue merasa lebih nyaman pakai touchpadnya dibanding menggunakan mouse. And let's talk about the audio. Notebook Asus E402 ini memang dilengkapi dengan fitur Sonic Master, juga dilengkapi dengan speaker berkualitas tinggi. Speaker ini secara langsung bersuara ke arah kita, keluaran suaranya lumayan bagus kan? Bagaimana dengan kapasitas baterai? Oke, notebook ini didukung dengan baterai 2 sel 32 Wh polymer battery. Ini bisa tahan kalau untuk penggunaan ringan ya. Kemudian gue juga play YouTube. Notebook ini bisa saya pergunakan sampai sekitar 6 jam. Sementara waktu chargingnya sendiri hanya memerlukan sekitar 1 jam dari 24% sampai ke 100%. Jadi tidak terlalu lama lah ya untuk nungguin sampai full. So, apa nih kesimpulannya untuk Asus E402YA ini? Nggak jelek-jelek banget kok. Masih bisa dipakai untuk belajar, untuk browsing, sedikit hiburan seperti streaming film, mendengarkan musik, main game ringan juga bisa, atau mengedit audio bisa juga. Tapi untuk mengedit video tetap aja ya, enggak. Kalau gue bisa bilang, notebook ini cocoknya dipakai untuk pelajar, ataupun juga untuk karyawan yang pekerjaannya tuh lebih ke administrasi, atau aplikasi yang berbasis web, itu mungkin bisa banget. Atau kalau umpamanya kamu sedang mencoba untuk nulis, bikin blog, bikin novel, cerpen, cerita, dan segala macam, this is notebook yang nggak bakal malu-maluin juga sih untuk kalian bawa kemana-mana, misalnya ke cafe atau kemana gitu sambil ngetek-ngetek gitu. Bisa dipakai untuk Zoom meeting sebenarnya sih, karena juga ada kamera VGA webcamnya, storage-nya gede, hard disk-nya 1 terabyte gitu. So it's supposed to be, menurut aku sih lumayan banget sih kalau dipakai untuk komputasi sehari-hari, dan juga bisa buat ngedit audio. Jadi kalau umpamanya kamu pengen buat podcast, ini juga lumayan bisa membantu kamu. So that's it, review aku mengenai notebook Asus E42YA. Mudah-mudahan bisa membantu kamu dalam menentukan pilihan notebook mana yang kamu perlukan. Saya Vita Masli, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.